Rabu Malam biar nggak kelabu, ayo kita bahas kasus seru. Kasus kali ini melibatkan Albert Henry DeSalvo, penjahat paling aktif di Boston. Serangkaian kasus penghilangan nyawa dan ruda paksa penuh kontroversi. Bagaimana DeSalvo menjalankan aksinya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan like, comment, dan subscribe channel ini akan semakin berkembang. Albert Henry DeSalvo lahir di Chelsea, Massachusetts, Amerika Serikat 3 September 1931. Ibunya bernama Charlotte dan ayahnya Frank DeSalvo. Jadi si Albert ini di masa kecil itu dia sering disuguhi kekerasan yang dilakukan Frank. Frank itu juga peminum handal. Jadi pas kondisi nggak sadar, si Frank ini ngehajar istrinya di depan 6 anaknya. Albert dari kecil suka nyakitin binatang, dan pas remaja dia tuh terlibat pencurian dan gak jarang berhadapan dengan hukum. Dan saat berusia 12 tahun, Albert ditangkap karena penyerangan dan perampokan, tapi dibebaskan bersyarat dan bekerja sebagai mas-mas kurir. Dan di usia 15 tahun, Albert dibalikin ke sekolah layman setelah mendapatkan hukuman karena pencurian mobil. Setelah menyelesaikan semua hukuman, Albert masuk ke Angkatan Darat US. Albert bertugas sebagai sersan polisi militer di Skuadron 2 Resimen Kavaleri Lapis Peja ke-14. Tapi Albert diberhentikan secara hormat setelah semua tugas kemiliterannya selesai. Rentang waktu antara 14 Juni 1962 sampai 1964 telah dilaporkan 13 wanita lajang antara usia 19 sampai 85 tahun dihabisi di daerah Boston. Sebagian besar dari mereka dilecehkan di apartemen mereka sebelum dicekik pakai baju. Korban tertua meninggal karena serangan jantung. 2 lainnya ditikam dan juga ada yang digebukin. Tapi lucunya nggak ada tanda-tanda masuk paksa. Jadi kesannya ini korban mempersilahkan masuk. Korban terakhir adalah Mary Zilvian, usia 19 tahun. Mary ini diruda paksa, dicekik dan ada 3 ikatan dililitkan di lehernya. Galang sapu nangkep di bagian intimnya dan ada kartu di kaki kiri bertuliskan Happy New Year. Desember 1964, selain kasus penghilangan nyawa, Boston Police Department juga dirapotkan dengan kasus ruda paksa yang dilakukan seorang pria yang dijuluki Measuring Man. Jadi modus operandi si Measuring Man ini jadi nyamar jadi detektif. Pas si detektif gadungan ini masuk, langsung ikat korbannya di kasur dan langsung diruda paksa. Tapi si Measuring Man ini lepasin si korban sambil ngucapin minta maaf. Memang agak di luar nurul, tapi emang itu ya sih beneran terjadi. Dari kejadian si Measuring Man, si korban mendeskripsikan si pelaku. Langsung saja polisi mengidentifikasi dia adalah Albert DeSalvo. Pas kepolisian review foto tersangka, banyak banget yang kenal dan bilang kalau orang ini yang nyerang mereka. Pas tanggal 27 Oktober sebelumnya, Albert ini pernah ditembak polisi bernama Richard Sporlus karena mau masuk ke rumahnya. Richard terpaksa melepaskan pelurunya karena Albert ini mencoba kabur. Penangkapan Albert awalnya ini karena kasus ruda paksa. Nah, Albert gak ada angin, gak ada hujan, ini tiba-tiba ngaku ke sesama napi yang bernama George Nassar tentang keterlibatannya di kasus penghilangan nyawa yang rame banget di Boston. George sama babi ibu kasih tahu pengacaranya Everly Bailey. Bailey langsung juga ambil kasusnya si Albert. Tapi meski Albert DeSalvo kasih rincian kasus penghilangan nyawa, polisi belum bisa tangani karena kurangnya bukti fisik. Tapi karena Albert ini didakwa kasus ruda paksa, dia kasih rincian aktivitasnya di kasus penghilangan nyawa. Dan di persidangan tahun 1967, Albert DeSalvo dievaluasi dan Albert dijatuhi hukuman mati. Tapi Bailey masih atur nih, biar Albert itu nggak jadi dihukum mati. Tapi Bailey dibuat marah karena keputusan juri yang menjatuhkan vonis seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Berikut adalah nama-nama korban Albert DeSalvo. Anna Elza Silleros 55 tahun, Maria Mullen 85 tahun, Nina Nioman Nichols 68 tahun, Helen Elizabeth Blake 65 tahun, Edes Ida Irga 75 tahun, Jane Sullivan 67 tahun, Sophie L. Clark 20 tahun, Patricia Jane Bissett 23 tahun, Mary Ann Brown 69 tahun, Beverly Florence Simmons
23 tahun, Mary Evelina Corbin 57 tahun, John Mary Graf 25 tahun, dan yang terakhir adalah Mary Ann Sullivan. Yang bikin kontroversi dari kasus ini, di Februari 1967, Albert DeSalvo melarikan diri dengan 2 orang bestiknya nih dari rumah sakit Bridgewater. Hal itu membuat perburuan besar-besaran. Nah, pas sebelum kabur, dia sempat kasih catatan ke pengawas yang tinggal di ranjangnya. Dia bilang dia kabur buat memusatkan perhatian pada kondisi rumah sakit. Setelah 5 hari, dia panggil pengacaranya untuk menyerahkan diri. Dan akhirnya dia tuh ditangkap di Lynn, Massachusetts. Albert dipindahkan ke Walpole atau penjara keamanan maksimum. Tapi, tanggal 25 November 1973, Albert DeSalvo ditemukan tidak bernyawa di ruang perawatan penjara. Penghilangan nyawa Albert DeSalvo ini disebabkan oleh Robert Wilson, anggota geng Winter Hill. Menurut Bailey, Albert dihabisi karena dia itu menjual amfetamin di dalam penjara dengan harga yang lebih rendah yang ditetapkan oleh sindikat. Dan yang terakhir adalah bukti DNA juga menunjukkan bahwa ruda paksa dan penghilangan nyawa Mary Sullivan adalah benar Albert DeSalvo. Sebenarnya masih banyak kontroversi tentang orang sekitar DeSalvo, akan tetapi kali ini kita akan berfokus pada kasus yang di luar nalar ini. Jadi gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah, dan jika kalian suka channel ini silahkan like, komen, dan subscribe agar kita bahas-bahas kasus mind-blowing lainnya. Bye!